Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, karena hari ini saya take video malam hari, jadi selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama aku Kamila Caya Arifah dari program studi Sistem Informasi Angkatan 2023. Jadi di sini aku pengen memberikan pendapat serta bagaimana pemahaman aku mengenai wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 oleh Bapak Bambang Susatyo. Yang pertama, mengenai amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sendiri sudah mengalami 5 kali amandemen. Maksud saya 4 kali. Dan wacana ini merupakan amandemen yang kelima jika memang bakal terrealisasikan. Yang pertama yaitu pada 19 Oktober tahun 1999. Di sana terdapat perubahan sebanyak 9 pasal. Lalu yang kedua ada 18 Agustus tahun 2000. Di sana terdapat kurang lebih 25 pasal. Lalu untuk amandemen yang ketiga yaitu 10 November 2001, di sana terdapat 23 pasal yang diamandemen. Lalu pada yang amandemen yang keempat yaitu 10 Agustus 2002 terdapat 13 pasal. Dari yang saya pelajari hari ini, saya berusaha untuk mengulik lebih dalam mengenai apa yang akan dirubah oleh Bapak Bambang Susatyo. Untuk dari video yang berhasil saya dapatkan dari YouTube dan berita-berita yang ada di web, itu sumbernya dari iNews di YouTube. Di sana Bapak Bambang Susatyo mengatakan bahwa beliau ingin merubah pasal 33, yang dimana pada pasal 33 hanya mencantumkan mengenai sumber daya alam yang terkandung di Indonesia seluas-luasnya digunakan untuk kepentingan negara. Nah, Bapak Bambang Susatyo mengatakan bahwa beliau ingin merubah karena bahwa angin, udara yang ada di Indonesia juga merupakan sumber daya atau sesuatu yang juga dimiliki oleh Indonesia, yang akan digunakan oleh Indonesia, yang tidak dapat dipakai oleh orang luar negara Indonesia. Menurut saya sendiri, alasan yang digunakan Bapak Bambang Susatyo untuk merubah Undang-Undang Dasar 1945 kurang kuat, karena menurut dari pendapat saya bahwa angin, udara, dan seisinya yang ada di Indonesia merupakan sumber daya alam. Sudah jelas pada pasal 33 mengatakan bahwa sumber daya alam yang terkandung di negara kita. Dan menurut saya, air merupakan sumber daya alam. Lalu bagian langit yang ada di Indonesia merupakan sumber daya alam. Jadi tidak perlu lebih dispesifik lagi mengenai di pasal 33 mengenai bahwa udara, angin yang ada di Indonesia merupakan hak milik Indonesia, karena di sana sudah tertulis dengan jelas bahwa sumber daya alam dan angin, air merupakan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Lalu saya menotis bahwa MPR ingin merubah bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR. Menurut saya ini bakal banyak pro dan kontra yang terjadi, karena ketika kekuasaan tertinggi berada di MPR, maka Ketua Umum MPR memiliki hak yang lebih tinggi daripada rakyat, di mana bisa jadi Bapak Bambang Susatyo tidak melakukan atau menyalahgunakan kekuasaan. Bisa jadi juga penilaiannya berupa subjektif, bukan objektif. Selanjutnya bakal muncul banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari masyarakat Indonesia mengenai apakah nantinya rakyat memiliki hak untuk memilih dan menentukan siapa yang akan menjadi anggota MPR, siapa yang akan menjadi ketua umum MPR. Jika rakyat tidak memiliki hak untuk memilih, maka seharusnya hal seperti ini mengancam mengenai kebebasan berdemokrasi, karena dengan jelas Bapak Bambang Susatyo mengatakan bahwa jika kekuasaan tertinggi ada di MPR, maka Presiden, Wapres akan dipilih secara langsung oleh pihak MPR.
Hal seperti ini menjadi ancaman bagi Indonesia yang dikatakan sebagai negara demokrasi. Berita yang sudah berlalu lalang mengenai wacana amandemen yang kelima ini sudah sampai ke telinga Presiden kita, Bapak Insinyur Joko Widodo. Di sana beliau mengatakan bahwa beliau mengapresiasi apa yang diucapkan atau mengapresiasi rencana MPR. Sayangnya Bapak Presiden Joko Widodo sendiri juga takut jika nantinya pembahasan akan melebar kemana-mana dan merubah banyak hal yang seharusnya tidak dirubah. Bahkan dari fraksi Golkar sendiri tidak setuju mengenai amandemen yang kelima ini, yang wacana ini, karena beliau mengatakan jika suatu undang-undang dasar negara tidak perlu diubah secara terdesak, maka tidak perlu dirubah. Karena perubahan ini akan mengakibatkan bagaimana stigma masyarakat yang berbeda-beda. Pasti ada masyarakat yang pro dengan MPR atau hasil dari perubahan amandemen ini. Lalu juga pasti ada pihak kontra dari masyarakat yang memang menolak keras amandemen ini. Sebenarnya itu semua tergantung dengan pemahaman dan bagaimana masyarakat memiliki pemikiran mengenai amandemen ini. Bahkan dari video yang ingin saya tampilkan, mungkin kalian bisa mendengarkan sebentar mengenai video ini. Kalau menurut saya itu sangat mungkin ya, apalagi kita tahu yang mengusulkan perubahan konstitusi ini kan adalah kekuatan politik di MPR yang juga mendukung koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Meskipun kemudian Presiden bilang bahwa dia menolak dan diserahkan lagi kepada MPR, saya sangat yakin ya bahwa usulan itu akan direalisasikan jika kemudian perubahan konstitusi ini pintunya dibuka. Dari video yang tadi dijelaskan oleh Bapak Agil Octareal mengenai bahwa ketua MPR kita memiliki atau mendukung penuh Presiden Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin untuk menjabat menjadi presiden dan wakil presiden. Hal ini mungkin bisa menjadi ajang di mana mengubah peraturan yang ada di Indonesia mengenai presiden hanya bisa 2 periode. Nah, Bapak Agil ini sendiri takut jika MPR mengubah menjadi kekuasaan presiden dan wakil presiden tidak terbatas dan hanya bisa dihentikan oleh pihak MPR. Jadi yang memang ingin saya kesimpulkan dari hal ini adalah tentang pandangan ini mencerminkan pentingnya kita berhati-hati dalam melakukan amandemen konstitusi suatu negara. Namun, jika suatu negara memutuskan untuk mengamandemen sebuah konstitusi atau undang-undang dasar 1945, maka transparansi merupakan kunci. Karena proses amandemen yang terbuka dan transparan dapat membantu mengurangi rasa ketidakpercayaan rakyat dan menciptakan ruang bagi partisipasi masyarakat secara luas. Jadi masyarakat bisa ikut berpartisipasi untuk bagaimana mengubah amandemen yang lebih realistis dengan kehidupan kita. Seperti yang tadi dikatakan bahwa Bapak Bambang Susatyo ingin kekuasaan tertinggi dipegang oleh MPR, dan jika masyarakat sendiri tidak bisa memilih siapa anggota dan ketua umum yang akan menjadi MPR, maka transparansi adalah sebuah kunci jawabannya. Karena rakyat lebih ingin tahu mengenai bagaimana proses amandemen ini terjadi, bagaimana niat dari para petinggi-petinggi MPR dan anggota-anggota MPR, tujuan amandemen ini, dan rencana perubahan yang diusulkan. Jadi mungkin untuk petinggi atau anggota-anggota MPR bisa menjelaskan kepada rakyat apa sih konsekuensi, apa dampak buruk, apa dampak yang negatif dan apa dampak yang positif jika amandemen ini terjadi. Jadi masyarakat bisa menanggapi amandemen ini dengan keputusan yang cerdas dan berdasarkan pengetahuan. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya. Mohon maaf jika saya memiliki kata-kata yang salah dan sedikit belibet. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.